Om Swastiastu. Apa kabar? Selamat pagi hari ini. Semoga sehat ya. Hari ini saya akan bahas coba bedah Trisadake. Sebab selama ini saya dengar ada Sarosadake, Trisadake. Kemudian Trisadake dibalik-balikan adalah sekte. Siwa Paksa lah, Buddha Paksa lah, kemudian Bujangga Wais Nama Paksa lah. Bahkan akademisi juga mengamininya. Nah ini saya mau coba jelaskan Trisadake itu. Yang pertama mesti dipahami adalah Hindu Bali berdasarkan aksara itu. Itu yang pertama harus. Jadi tidak bisa ditipu kayak apapun kalau udah aksara. Belanda pernah bawa lontar ribuan ke mana? Ke Belanda. Dia tidak bisa utak-atik karena aksara. Lalu dia bawa sistem kasta lah ke sini, dirubahlah caturwarna, kemudian digosok-gosok, jadilah perpecahan Soroh di Bali ini. Jadi kembali kepada Trisadake. Bagaimana orang bisa mengatakan bahwa Trisadake itu beda? Itu adalah satu kesatuan dari mantram saja. Sama-sama ketiganya menggunakan Veda Parikrama, Sang Arga Tirta. Ya. Nah kemudian yang kedua, Nyuryaswana sama. Kemudian yang ketiga, perangkat sulingihnya juga ketiganya sama. Menggunakan gente. Bedanya cuma menggunakan gente baja, kemudian 5 alat buat Bujangga Wais Nama. Itu namanya Siwa Upakarana. Sama. Tatwanya juga sama, menggunakan lontar-lontar tatwa Hindu Bali seperti Bawana Kosa, Widitatwa, mengacu kepada Siwa yang sunyi. Bukan Siwa wujud, gambar-gambar seperti sampradaya India yang Dewa Siwa yang lehernya ada ular dan duduk di atas kulit harimau. Bukan itu, sunyi. Siwa di sini adalah sunyi. Nah itu yang harus dia pahami. Acintya. Nah itu. Kemudian apa namanya lagi? Pelutuk. Upakaranya, banten-bantennya. Sama sumbernya pelutuknya. Kemudian lagi lanjut. Warige sama untuk menentukan hari baik dan sebagainya. Kemudian yang paling terpenting adalah aksara. Jadi menggunakan aksara ketiga-tiganya ini. Mantra mereka menggunakan dasar aksara dasarnya. Simbolnya ongkara. Saya kasih contoh misalkan dalam kajang. Gambar kajang boleh beda. Lain sorok, lain gambar. Tetapi saat pengeringkesan aksaranya sama. Kembali kepada ang-ah. Kembali kepada purusa pradana. Coba lihat deh semua tuh. Yang namanya kajang. Pasti ang-ah, aksaranya sama semua. Gambar boleh beda. Artinya apa? Leluhur kita ya purusa pradana. Makanya di pura-pura, pertimanya pasti 2 purusa pradana. Kemudian saat upacara nyekah misalkan. Sekahnya pasti 2 lanang istri. Begitu juga ritualnya ngunggahan ke Rongtlu. Juga 2. Nah ini proses dari tri aksara menuju dwi aksara. Itu kembali pada persoalan. Jadi leluhur manusia di dunia, apapun rasnya, kulitnya, warga negaranya, sornya apapun, mau pandai, mau itu bagus, mau pas, pasti kembali kepada purusa pradana. Nah kalau Moksatam Jagadita Yacedara sudah melewati purusa pradana, sunyi udah. Nah itulah konsep ongkara. Makanya ongkara itu simbolnya 3. Jadi ketekan Hindu Bali itu Siwa Siddhanta yang artinya pencapaian akhir kepada Siwa. Siwa di sini bukan Dewa Siwa, bentuk wujud tetapi sunyi. Pasti kembali kepada Sang Yang Widi. Menyatu dengan Brahman sesuai dengan Caturveda. Nah itulah Hindu Bali. Itu. Jadi tubuh kita juga ini terdiri dari aksara. Itu. Sama juga kemudian, nah itulah sebabnya Trisadake ini ketika kita mau upacara, ketika kita mau menurunkan ide Sang Yang Widiwasa itu semua harus bersih. Langit bersih, alam bersih, sarwa prani juga harus bersih, suci.
Makanya Angrestiti Agni Layang itu siwe semuanya, menyucikan langit tuh. Angrestiti Agni Sare Pawane, Angrestiti Pawane. Nah itu alam harus disucikan Buddha namanya. Kemudian Angrestiti Sinerase atau Sarwa Prani menyucikan semua makhluk hidup. Yaitu namanya Bujangga Waisnawa. Satu kesatuan. Sekarang dari mana datangnya Trisadaka itu paksa, sekte, klan. Jadi kacau ini. Kemudian ada Sarwa Sadaka. Ini yang paling kacau Sarwa Sadaka ini. Sarwa artinya beraneka. Sadaka itu sulinggi, pendeta. Berarti aneka pendeta dari mana? Sebab seorang sulinggi setelah medui jati, mereka lahir bukan dari rahim ibu lagi, bukan dari bungkusan lagi, dari Sang Hyang Weda. Jadi semua kedudukannya sama. Ini yang saya tidak ngerti ini. Masih dihubung-hubungkan dengan sorok, bungkusan dan sebagainya. Ini keliru sekali ini. Kalau di toko Torserba baru ada aneka 50.000. Jadi mau ember, mau sabun, mau kertas, mau apa harganya 50.000. Ini sulingnya loh, nggak ada Sarwa Sadaka. Aneh ini. Nah kecuali saat mau jadi sulinggi itu bukan ngelingyang Sang Hyang Weda, mungkin ngelingyang Purana Sampradaya, ya lain lagi ceritanya. Berarti mereka ini bukan Hindu Bali. Nah ketika sulinggi tidak menuruti pakem Hindu Bali, maka dia tidak berhak untuk muput ritual-ritual Bali. Jadi jangan dikacaukan, sama dengan mengacaukan kata Hindu. Hindu itu paham, tapi di dalamnya banyak sekali yang beda ajarannya karena sesuaikan dengan tempat. Inilah yang dimaksud dengan Hindu universal. Bukan berarti Hindu menyatukan yang tidak sama, kemudian memaksakan yang membedakan yang sama. Kan repot ini. Jadi ini kekacauan. Bahkan ada 14 universitas Hindu loh di Indonesia itu. Banyak profesor. Kok diem saja ada istilah Sarwa Sadaka. Trisadaka itu ageman. Konsep itu. Hindu Bali yang semua ketekannya 3 sesuai dengan lambang Ongkara. Gitu. Jadi Ongkara dan swastika lah lambang Hindu Bali. Bukan Omkara Sampradaya. Saya lihat banyak sekali buku Omkara itu. Di Hindu Bali juga ada Omkara, tetapi proses menuju pengembalian. Dari Ongkara ke Omkara. Jadi Ongkara itu penciptaan, Omkara itu pengembalian. Roh, semua tentang perjalanan roh. Jadi teologi kita itu luar biasa sama filsafat Hindu Bali itu. Tatwa misalkan mengacu kepada Anekatwa Swasilaksana Betara. Ujungnya apa? Kembali kepada Sang Pencipta. Nah inilah Hindu Bali. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini ditonton oleh para profesor, doktor, ahli-ahli agama lah, bahwa nggak ada Sarwa Sadaka. Dan Trisadaka bukan sekte atau paksa. Jadi itu bisa sampaikan dan saya akan tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi.